Shalom teman-teman. Teman-teman mungkin pernah terlibat outbound dan mengikuti permainan yang berjudul si buta. Jadi, ada satu orang yang ditutup mata, lalu orang ini diperintah dari kejauhan untuk bergerak melintasi jalur yang terdapat aneka halangan dan rintangan. Sang pemandu akan berteriak misalnya sebagai berikut. Ayo bergerak maju 3 langkah lurus ke depan. Nah, sekarang menghadap serong ke arah jam 10 dan bergerak maju 2 langkah. Oke, kemudian ke arah jam 12, lalu maju 4 langkah lagi. Dan demikianlah seterusnya hingga sampai akhirnya pemeran si buta berhasil mencapai tujuan akhir. Teman-teman perhatikan ya, ternyata dalam setiap perintah pemandu selalu mengandung dua informasi yaitu besaran dan arah. Besaran ditunjukkan dengan perintah misalnya maju 2 langkah dan arah ditunjukkan dengan perintah menghadap serong ke arah jam 10 atau lurus ke depan dan sebagainya. Kesatuan besaran dan arah seperti inilah yang dinamakan vektor. Prinsip vektor juga diterapkan pada kegiatan misalnya jelajah alam, kegiatan militer, kelautan, penerbangan, dan lain sebagainya. Memahami konsep vektor tentu akan sangat berguna, terutama untuk menguasai pengetahuan fisika tentang dinamika gerak benda-benda. Teman-teman jadi penasaran kan? So, simak video ini sampai selesai ya. Fisika. Baiklah teman-teman, mari kita awali dengan memahami definisi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contoh besaran vektor adalah perpindahan. Perpindahan bisa digambarkan pada kegiatan permainan si buta di awal video ini. Di Alkitab pun ada informasi tentang konsep vektor loh. Teman-teman bisa menemukannya misalnya di kitab kedua Raja-Raja pasal 20 ayat 9 sampai 11. Ayat itu bunyinya sebagai berikut. Yesaya menjawab, ini akan menjadi tanda bagimu dari Yahweh, bahwa Yahweh akan melakukan sesuatu yang telah dia katakan. Apakah bayang-bayang itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara mudah bagi bayang-bayang untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Dan Nabi Yesaya berseru kepada Yahweh. Maka dia membuat bayang-bayang itu mundur 10 tapak ke belakang melalui tapak bayang-bayang yang turun pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Teman-teman, itulah bunyi ayatnya. Dalam ayat ini terdapat istilah maju 10 tapak, mundur 10 tapak. Ini adalah contoh literal dari konsep vektor juga. Tetapi teman-teman jangan lalu berpikir ya, bahwa vektor hanyalah soal perbedaan saja loh. Sebab sebetulnya ada banyak besaran vektor yang lain. Misalnya kecepatan, percepatan, gaya berat, dan lain sebagainya. Besaran-besaran itu jelas sekali selain memiliki besar atau nilai, tetapi juga memiliki arah. Bila demikian, tentunya ada besaran yang tidak memiliki arah. Nah, besaran yang tidak memiliki arah demikian dinamakan skalar. Contoh skalar misalnya massa, lalu suhu, waktu, dan jarak. Selanjutnya, ayo kita belajar cara menuliskan simbol vektor. Simbol vektor seolah-olah adalah nama diri vektor. Simbol vektor dituliskan sebagai huruf tunggal yang dicetak tebal, misalnya huruf A. Atau bisa juga huruf tunggal dengan tanda panah di atasnya. Atau bisa juga berupa dua huruf, misalnya XY. Sedangkan untuk menyajikannya secara visual, vektor direpresentasikan dengan gambar berupa anak panah. Panjang anak panah mewakili besar vektor itu, dan arah anak panah menunjukkan arah vektor itu. Misalnya saja terdapat vektor A dengan panjang tertentu dengan arah horizontal, namun bila vektor tersebut dibalik arahnya, yaitu 180 derajat, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Notasi vektornya pun bukan lagi A loh, melainkan menjadi minus A. Oke, sekarang teman-teman diajak untuk mengenal apa yang dinamakan resultan. Resultan berasal dari bahasa Inggris result yang artinya adalah hasil. Jadi istilah resultan merujuk pada vektor baru
sebagai hasil suatu operasi yang dikerjakan terhadap beberapa vektor, baik itu operasi penambahan maupun pengurangan. Agar lebih mudah bagaimana menentukan resultan vektor, vektor-vektor dikelompokkan dulu di dalam 3 kategori berdasarkan susunannya satu sama lain, yaitu vektor-vektor yang segaris searah, kemudian vektor-vektor yang segaris tetapi berlawanan arah, dan vektor-vektor yang tidak segaris dan tidak searah. Mari kita menentukan resultan pada vektor-vektor segaris dan searah. Pada susunan ini, resultan adalah hasil penambahan langsung seluruh besar vektor yang terlibat. Misalnya saja ada sebuah balok yang didorong oleh 2 gaya sejajar ke arah kanan. Gaya itu namanya adalah FA dan FB. Besar gaya-gaya itu berturut-turut adalah 2 Newton dan 3 Newton. Dengan demikian, resultan gaya atau gaya total yang diterima balok adalah 2 Newton plus 3 Newton atau sama dengan 5 Newton dengan arah gaya ke arah kanan. Lalu, bila susunan vektornya adalah segaris tetapi berlawanan arah, maka besar resultan adalah selisih dari besar vektor-vektornya. Misalnya saja, balok pada contoh sebelumnya mengalami gaya dorong 2 Newton ke arah kanan, namun gaya yang 3 Newton bekerjanya ke arah kiri. Maka besar resultan gaya yang bekerja pada balok itu adalah 3 Newton dikurangi 2 Newton atau sama dengan 1 Newton dengan arah ke kiri. Bisa dipahami teman-teman? Semoga bisa ya, karena tidak terlalu sulit. Nah, yang agak kompleks adalah ketika susunan vektor-vektor itu tidak segaris, tetapi juga tidak searah, sehingga saling membentuk sudut. Pada kasus seperti ini, vektor resultan bisa ditentukan dengan 2 metode, yaitu metode segi banyak dan metode matematis. Kita mulai dengan metode segi banyak. Dengan metode segi banyak, penjumlahan vektor dikerjakan dengan prinsip meletakkan pangkal satu vektor di ujung vektor yang lain. Hasil penjumlahan seluruh vektor adalah vektor baru yang terbentuk dari pangkal vektor yang bebas dengan ujung vektor lain yang bebas. Vektor baru sebagai hasil penjumlahan inilah yang disebut vektor resultan. Mari sekarang perhatikan contoh kasus gaya-gaya pada balok ini lagi ya. Gaya FA dengan besar 2 Newton dan gaya FB dengan besar 3 Newton bekerja pada balok. Namun, gaya-gaya itu membentuk sudut tertentu. Katakanlah gaya FA tepat pada arah horizontal dan sudut gaya FB adalah 30 derajat terhadap garis horizontal. Di sini kita akan menjumlahkan gaya-gaya itu dan menentukan besar vektor resultannya. Nah, cara menjumlahkannya adalah sebagai berikut. Letakkan pangkal vektor FB ke ujung vektor FA. Atau sebaliknya juga boleh. Terserah teman-teman lah, karena gak ngaruh pada hasilnya. Nah, resultan vektor yang terjadi adalah vektor yang berwarna merah, yang terbentuk dari pangkal vektor bebas, yaitu pangkal vektor FA, dengan ujung vektor bebas, yaitu ujung vektor FB. Untuk mengetahui besarnya, teman-teman bisa mempergunakan penggaris pada skala yang sebenarnya. Ternyata didapat panjangnya 4,85 cm. Artinya, resultan penjumlahan kedua vektor FA dan FB tersebut adalah 4,85 Newton. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Baik, sekarang kita tentukan resultan penjumlahan dengan metode yang kedua ya, yaitu metode matematis. Yang harus dilakukan adalah mempertemukan pangkal kedua vektor. Setelah itu, dibuat vektor bayangan dari kedua vektor tersebut. Lalu, mempertemukan kedua vektor bayangan tersebut dengan vektor asli yang lain. Sedemikian hingga terbentuk bangun geometri jajaran genjang. Resultan penjumlahan antara kedua vektor tersebut adalah vektor baru yang terbentuk dari titik sudut jajaran genjang pertemuan pangkal kedua vektor dengan titik sudut jajaran genjang pertemuan ujung kedua vektor bayangan. Lalu untuk mendapatkan besar resultan vektornya, teman-teman dapat menerapkan rumus matematika ini. Besar FA plus FB sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah 2 kali FA kali FB kosinus theta, di mana FA adalah besar vektor FA
FB adalah besar vektor FB, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara kedua vektor itu. Mari kita hitung besar resultannya dengan rumus itu. Disebutkan sebelumnya bahwa vektor FA adalah 2 Newton, dan besar vektor FB adalah 3 Newton, dan sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Maka besar resultannya adalah FA plus FB sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 2 kali 3 kosinus 30 derajat. 2 kuadrat menghasilkan 4, 3 kuadrat menghasilkan 9, 2 kali 2 kali 3 menghasilkan 12, dan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga hasil akhirnya FA dan FB ini adalah 4,8365 Newton. Coba perhatikan baik-baik dengan penerapan kedua metode itu. Ternyata didapatkan hasil resultan yang praktis hampir sama persis, kan? Perbedaan ini sangatlah kecil sehingga tidak berarti. Perbedaan ini terjadi lebih karena faktor ketelitian penggaris sebagai alat ukur saja. Jadi teman-teman boleh menganggap hasil penentuan dengan kedua metode ini adalah sama. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Berikutnya, mari kita mengenal apa yang dinamakan komponen vektor. Kira-kira apa ya pengertian komponen vektor itu? Komponen vektor adalah hasil penguraian vektor pada bidang kartesius x, y. Komponen vektor ini diperoleh dengan cara memproyeksikan vektor asalnya ke sumbu x maupun sumbu y. Sebagai contoh, perhatikan vektor f yang berada pada bidang xy yang membentuk sudut theta terhadap sumbu x ini. Proyeksi vektor f terhadap sumbu x menghasilkan vektor fx, dan proyeksinya terhadap sumbu y menghasilkan vektor fy. Vektor fx dan fy inilah yang dinamakan komponen vektor dari vektor f. Sesuai kaidah trigonometri diketahui bahwa kosinus theta sama dengan fx dibagi f, sehingga fx sama dengan f kosinus theta. Sementara sinus theta sama dengan fy dibagi f, sehingga fy sama dengan f sin theta. Kemudian hubungan antara besar vektor f dan besar komponen-komponennya dapat dinyatakan dengan dalil Pythagoras, yaitu besarnya f sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Sedangkan untuk menentukan besar sudut theta digunakan tangen theta, di mana tangen theta sama dengan fy dibagi fx. Dengan analisis komponen seperti ini, teman-teman juga bisa memperoleh besar vektor resultan dari penjumlahan banyak vektor dengan tepat. Analisis ini sangat cocok bila teman-teman menghadapi vektor-vektor yang memang kompleks, sehingga susah untuk diselesaikan dengan metode segi banyak. Untuk kepentingan ini, teman-teman menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Untuk besar vektor resultan, gunakan rumus besar vektor f sama dengan akar dari sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sedangkan theta, kita gunakan rumus tangen theta sama dengan sigma fy dibagi sigma fx, di mana sigma fx sama dengan f1x plus f2x dan seterusnya. Sementara sigma fy sama dengan f1y ditambah f2y dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikanlah tiga vektor gaya yaitu T1, T2, dan T3 yang ada pada bidang kartesius ini. Diketahui nilai-nilainya, T1 adalah 4 Newton, T2 adalah 8 Newton, dan T3 adalah 6 Newton. Nah, mari kita tentukan besar dan arah resultan dengan menggunakan konsep komponen vektor. Pertama-tama, kita buat komponen vektornya dulu untuk T1, T2, dan T3. Setelah itu, tentukan masing-masing T1x, T2x, T3x, T1y, T2y, dan T3y. Supaya lebih teratur, dibuat dalam tabel saja ya. Enak membacanya. Perhatikan baik-baik perhitungannya di dalam tabel ini. Nah, dari tabel itu teman-teman bisa membaca bahwa sigma Tx adalah 4,4607 Newton dan sigma Ty adalah 2,6568 Newton.
Nah, dari perhitungan itu, teman-teman sekarang akan menentukan besar resultannya. Gunakan rumusnya sebagai berikut. Besarnya T adalah akar dari sigma TI kuadrat ditambah sigma TY kuadrat. Sehingga diperoleh besarnya T sama dengan akar dari 4,4607 kuadrat ditambah 2,6568 kuadrat. Atau hasilnya sama dengan 5,1920 Newton. Sedangkan arah resultannya ditentukan dengan rumus tangen theta sama dengan sigma TY dibagi sigma TX. Bila angka-angkanya dimasukkan, didapatkan tangen theta sama dengan 2,6568 dibagi 4,4607 atau sama dengan 0,5956. Sehingga arah vektor theta adalah 30,7656 derajat. Sedikit jelimet ya, tapi jujur aja, sebetulnya asik juga kan? Baik, selanjutnya mari belajar tentang operasi vektor. Untuk itu teman-teman harus mengenal terlebih dulu dengan apa yang dinamakan vektor satuan. Vektor satuan digunakan untuk menentukan posisi suatu titik materi, baik dalam bidang dimensi 2 maupun ruang dimensi 3. Nah, sekarang perhatikan dulu aturan-aturannya ya. Vektor satuan yang berarah sejajar sumbu X diberi tanda huruf I kecil. Lalu vektor satuan yang berarah sejajar sumbu Y diberi tanda huruf J kecil. Dan vektor satuan yang berarah sumbu Z diberi tanda huruf K kecil. Jadi misalnya saja ada vektor A yang diekspresikan dalam bentuk vektor satuan sebagai A sama dengan 2I plus J minus K. Vektor ini bisa dibayangkan sebagai hasil pergerakan sebuah titik materi mulai dari pusat koordinat yang menyusur sumbu X sejauh 2 satuan, lalu bergerak sejajar sumbu Y sejauh 1 satuan, lalu dilanjutkan bergerak searah sumbu Z sejauh minus 1 satuan. Lalu vektor sesungguhnya yang dimaksud terbentuk dari titik awal pergerakan materi hingga titik akhirnya. Mudah-mudahan bisa kebayang ya teman-teman. Nah, untuk operasinya sebagai berikut. Misalkan saja teman-teman mempunyai dua vektor. Sebutlah yang pertama, A sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Dan vektor yang kedua adalah B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Dikehendaki untuk menentukan resultannya, sebut saja R. Maka resultan penjumlahannya adalah R sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2C plus A3 plus B3K. Sedangkan resultan selisihnya yaitu R sama dengan A1 minus B1I plus A2 minus B2C plus A3 minus B3K. Hanya begitu saja prosesnya, teman-teman. Teman-teman, selain penjumlahan dan selisih seperti yang sudah diterangkan, vektor ternyata juga mengenal perkalian loh. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan bilangan. Perkalian ini menghasilkan vektor baru. Bisa dituliskan A kali N sama dengan B. Yang kedua adalah perkalian dot atau disebut juga perkalian titik. Perkalian dot antara vektor A dan B menghasilkan skalar. Perhatikan ketentuannya dalam tabel yang terpampang ini. Teman-teman perhatikan bahwa perkalian antara vektor satuan yang tidak sama akan menghasilkan angka 0. Sedangkan perkalian dengan vektor satuan yang sama, hasilnya adalah 1. Jadi kalau I kali I adalah 1, J kali J adalah 1, K kali K adalah 1. Selebihnya adalah 0. Oke? Jenis perkalian yang ketiga disebut cross atau silang. Perhatikan ketentuannya dalam tabel ini. Berkebalikan dengan perkalian dot, maka di sini berlaku prinsip perkalian antara vektor satuan yang sama akan menghasilkan 0. Sedangkan perkalian antara vektor satuan yang berbeda akan menghasilkan angka 1. Jadi kalau I kali I hasilnya pasti 0. J kali J hasilnya pasti 0. K kali K hasilnya pasti 0 juga. Selebihnya hasilnya adalah 1. Dengan demikian, perkalian cross antara dua vektor selalu menghasilkan vektor baru. Misalnya saja ada soal seperti ini, teman-teman. Diketahui vektor A sama dengan 3I minus 2J plus K. Dan vektor B sama dengan
2i plus J minus 2K. Lalu bagaimana hasilnya dengan pertanyaan ini? 3A plus B, kemudian A dot B, dan A cross B. Hasilnya ada sebagai berikut. 3A plus B sama dengan 3 dikalikan vektor A, yaitu 3i minus 2J plus K. Ditambah vektor B, yaitu 2i plus J minus 2K. Sehingga 3A plus B menjadi 9i minus 6J plus 3K ditambah 2i plus J minus 2K. Sehingga hasil akhir dari 3A plus B adalah 11i minus 5J plus K. Nah, sekarang untuk soal nomor B. Perkalian A dot B ditentukan dengan menjumlahkan hasil kali komponen-komponen yang sesuai. Jadi A dot B sama dengan 3 kali 2 ditambah minus 2 kali 1 ditambah 1 kali minus 2. Sehingga A dot B menjadi 6 minus 2 minus 2. Hasil akhir dari A dot B adalah 2. Sedangkan untuk soal yang terakhir, yaitu A cross B, penyelesaiannya kita menggunakan metode matriks. Tentang matriks ini tentunya ada di pelajaran matematika. Jadi kalau teman-teman masih belum paham, boleh buka buku matematikanya tentang matriks. Sekarang kita susun matriks induk dari perkalian A cross B. Kita tuliskan vektor satuannya I, J, K. Kemudian kita tuliskan konstanta yang melekat pada I, J, K itu dari masing-masing vektornya. Yang pertama, 3, minus 2, dan 1. Yang kedua adalah 2, 1, minus 2. Matriks ini masih harus disusun lagi ke dalam unsur-unsurnya I, J, K. Supaya bentuknya mendekati bentuk vektor. Sehingga jadinya gini nih teman-teman. A cross B sama dengan I matriks minus 2, 1, 1 minus 2 dikurang J matriks 3, 1, 2 minus 2 plus K matriks 3 minus 2, 2, 1. Coba perhatikan teman-teman. Ternyata susunan tersebut masih belum sepenuhnya menjadi bentuk vektor kan? Tetapi masih dalam bentuk matriks determinan namanya. Oleh sebab itu perlu dihitung nilai setiap determinannya. Caranya gini nih. A cross B sama dengan I dikali minus 2 kali minus 2 dikurang 1 kali 1. Kemudian dikurang J kali 3 kali minus 2 minus 1 kali 2. Ditambah K kali 3 kali 1 minus minus 2 kali 2. Dengan penyederhanaan akan didapatkan A cross B sama dengan I kali 4 minus 1 minus J kali minus 6 minus 2 ditambah K kali 3 plus 4. Sehingga didapat hasil akhir A cross B berupa vektor dengan ekspresi 3i tambah 8j ditambah 7k. Nah, itu dia hasilnya. Cukup jelimet juga ya, tapi fisika walaupun jelimet asik kan? Dan inilah akhir dari pembelajaran kita tentang vektor. Bila teman-teman merasa perlu, silakan diulang lagi nontonnya, supaya teman-teman benar-benar paham. Oke? Selamat belajar, Tuhan memberkati.